Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Prasetyo dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, angkatan 2018. Kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN atau Kuliah Wisata sebagai bagian dari tim 2 KKN Undip periode 2020-2021. Pelaksanaan KKN tahun ini dilangsungkan dengan konsep KKN Pulang Kampung, di mana dilaksanakan di wilayah atau domisili mahasiswa masing-masing. Untuk saya sendiri berada di Kelurahan Rondoletan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dan dengan dosen membimbing lapangan adalah Dr. Haji Muharram. Di Undip sendiri, kuliah kerja nyata adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Dalam kondisi pandemi ini, KKN Undip mengangkat tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan atau SD melalui kuliah kerja nyata. Kelurahan Serondolwetan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 234,38 hektar dengan didominasi oleh tanah kering dan topografinya terletak di daerah dataran tinggi. Batas wilayahnya sendiri, sebelah utara adalah Kelurahan Sumurboto, sebelah selatan adalah Kelurahan Banyumanik, sebelah timur adalah Kelurahan Pedalangan, dan sebelah barat adalah Kelurahan Serondol Kulon. Kelurahan ini terbagi ke dalam 18 RW dan 120 RT, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 21.230 jiwa. Mayoritas penduduknya didominasi oleh karyawan swasta, PNS, TNI, dan pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar. Potensi wilayah dari Kelurahan Serondolwetan sendiri salah satunya adalah sentra UMKM, di mana Kelurahan Serondolwetan memiliki banyak sekali UMKM yang hidup dan berkembang, bahkan memiliki pusat kegiatannya di UMKM Center Jawa Tengah di wilayah Kelurahan Serondolwetan itu sendiri. Selain pusat kegiatannya di UMKM Center Jawa Tengah, banyak juga kios-kios UMKM dan usaha rumahan lainnya yang berkembang di wilayah ini, sehingga perlu sekali kita untuk berdayakan dan dapat. Potensi lainnya dari Kelurahan Serondolwetan adalah lokasinya yang sangat strategis, dekat dengan kampus ternama baik swasta maupun negeri, sekolah swasta maupun negeri, dekat dengan gerbang tol, dekat dengan sarana prasarana lainnya seperti pasar dan taman kota. Selain itu, permasalahan lainnya adalah bahwa varian Delta sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah termasuk Semarang dengan persentase kasus baru yang lumayan besar di Indonesia. Akibatnya, pemerintah memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk wilayah Jawa Bali dibarengi dengan peraturan-peraturan yang mengikutinya. Supermarket dan pasar kapasitasnya diperbolehkan 50% dengan tutup jam 8, apotik buka 24 jam, sekolah daring online 100%, mal tutup sementara, serta rumah makan dan restoran hanya diperbolehkan melayani delivery atau take away. Di Kelurahan Serondolwetan, akibat PPKM banyak UMKM yang menjadi lesu dan tidak dapat bertahan. Hal ini karena belum terbiasanya mereka dengan kondisi yang membatasi ruang gerak dan aktivitas mereka dalam melakukan usaha. Terlebih banyak dari mereka yang fokus usahanya hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Konsekuensinya adalah mereka omsetnya turun, merugi, bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar. Selain itu, permasalahan lainnya adalah bahwa varian Delta sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah termasuk Semarang dengan persentase kasus baru yang lumayan besar di Indonesia. Kasus positif yang meninggal dunia pun juga tidak terelakkan dan sangat menjadi concern semua pihak. Rumah sakit dan rumah karantina pun membludak jumlahnya serta membuat para garda terdepan COVID kewalahan. Beberapa hal tersebut yang menjadi concern saya untuk melaksanakan program KKN sebagai berikut.
Program pertama saya berjudul Pemberdayaan Pedagang UMKM dan Home Industry Kelurahan Serondol dalam penggunaan sosial media marketing sebagai langkah penguatan pemasaran pada platform WhatsApp atau Instagram di masa pandemi melalui modul. Alasan saya memilih program ini karena seperti yang menjadi permasalahan yang telah saya identifikasi, PPKM ini membuat para UMKM menjadi lesu dan berdampak kurang baik untuk kelangsungan usahanya. Padahal UMKM merupakan salah satu mata pencarian yang penting dan cukup vital di wilayah Kelurahan Serondol Wetan. Berlanjut ke program yang kedua, yaitu sosialisasi mengenai bahaya COVID varian Delta dan cara pencegahannya kepada warga Kelurahan Serondol Wetan melalui media poster. Yang pertama, mengirimkan modul, di mana di sini saya mengirimkan modul melalui grup UMKM yang ada dan juga personal chat para pelaku usaha. Selanjutnya yang kedua adalah sosialisasi modul, di mana di sini saya terjun langsung untuk melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM dan mensosialisasikan modul yang telah saya buat sebagai media utama untuk kegiatan sosialisasi ini. Banyak hal yang saya sosialisasikan seperti alasan mengapa sosial media itu penting, kemudian manfaat sosial media marketing, cara penggunaan sosial media, dan termasuk dengan kiat-kiat bagaimana cara menggunakannya. Kegiatan selanjutnya adalah pembagian modul. Di sini saya bagikan modul kepada para pelaku UMKM sebagai bahan inventaris dan bahan bacaan untuk mereka. Dan yang terakhir, saya membantu untuk pembuatan akun Instagram dan pengelolaan konten untuk mereka. Berlanjut ke program yang kedua, yaitu sosialisasi mengenai bahaya COVID varian Delta dan cara pencegahannya kepada warga Kelurahan Serondol Wetan melalui media poster. Alasan saya memilih program ini karena bahaya COVID-19 varian Delta ini sudah sangat menjadi concern bagi seluruh pihak. Penularannya yang mudah, kemudian dapat menulari lagi penyintas COVID-19, resiko masuk rumah sakit lebih besar hingga sampai 2,7 kali lipat dari varian biasa, dan beberapa bahaya lainnya yang dapat membahayakan bagi para warga itu sendiri. Beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk program ini adalah share poster di grup warga, di grup PKK, Desa Wisma maupun di grup Karang Taruna yang ada di Kelurahan Serondol Wetan. Kegiatan selanjutnya untuk melanjutkan program kedua saya terkait dengan penanggulangan COVID-19 adalah penempelan poster di beberapa spot wilayah yang ada di Kelurahan Serondol Wetan sebagai bentuk antisipasi jika ada warga yang tidak masuk di grup dan dapat membacanya secara langsung dengan poster yang telah saya tempel ini. Kegiatan selanjutnya adalah penempatan tempat cuci tangan portable dan pembagian masker sebagai wujud nyata penanggulangan COVID-19. KKN dari Mas Dwi ini sangat membantu mengelola bisnis dan marketing saya melalui WhatsApp. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. KKN dari Mas Yoyo sangat membantu bisnis saya, apalagi dalam bidang marketing dan pembuatan Instagram. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Untuk testimoni program kedua saya terkait dengan penanggulangan COVID, saya mendapatkan respon dan tanggapan dari warga melalui link Google Form.